Kali ini saya akan membahas topik tentang komunikasi lintas budaya dalam dunia manajemen bisnis. Dalam dunia bisnis global, komunikasi lintas budaya merupakan suatu hal yang sangat penting. Kali ini kita akan membahas bagaimana komunikasi lintas budaya mempengaruhi manajemen bisnis dan bagaimana cara mengatasi dan menghadapi. Dalam komunikasi lintas budaya, salah satu kunci penting adalah active listening atau mendengarkan secara aktif. Mengapa? Karena setiap budaya punya cara berbeda dalam menyampaikan pesan. Active listening berarti kita tidak hanya mendengarkan kata-kata, tapi juga memahami intonasi, ekspresi, dan konteks. Setelah itu, kita memberikan feedback untuk memastikan pesan yang kita sampaikan benar-benar dipahami. Kita akan ambil salah satu contoh, misalnya dalam rapat bisnis antara tim Indonesia dan Jerman. Tim Jerman menyampaikan instruksi secara langsung, sementara tim Indonesia terbiasa dengan basa-basi. Dengan active listening, tim Indonesia bisa mengulangi pesan seperti ini. Jadi, maksud Anda deadline proyek adalah minggu depan, benar? Ini memastikan tidak ada salah tafsir. Dengan active listening tadi dan feedback, kita membangun kepercayaan, mengurangi miskomunikasi, dan menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis lintas budaya. Dalam komunikasi lintas budaya, salah satu cara paling efektif untuk mengurangi salah tafsir adalah dengan membuat standar operating procedure atau SOP komunikasi. Tentunya, kita sudah tidak asing lagi dengan SOP, bukan? SOP ini menjadi pedoman tertulis agar semua pihak berkomunikasi dengan cara yang konsisten. Mengapa SOP itu penting? Karena setiap budaya punya gaya komunikasi berbeda. Budaya high context seperti Jepang sering menyampaikan pesan secara inklusif, sementara budaya low context seperti Jerman atau Amerika lebih eksplisit. SOP membantu menyatukan gaya ini. SOP komunikasi biasanya mencakup bahasa yang digunakan, format komunikasi, media yang dipakai, aturan rapat, dan etika komunikasi. Misalnya, perusahaan Indonesia bekerja sama dengan mitra Jepang. Tim Indonesia terbiasa dengan basa-basi panjang, sementara tim Jepang lebih singkat. Dengan SOP, semua email harus menggunakan format dasar, pembuka singkat, inti pesan, dan penutup. Hasilnya, komunikasi jadi lebih jelas dan tidak ada salah tafsir. Dengan SOP komunikasi, pesan tersampaikan dengan cara yang konsisten. Perbedaan budaya tidak lagi menjadi hambatan, melainkan peluang untuk bekerja lebih profesional dan harmonis. Nah, setelah memahami metode, sekarang kita masuk ke langkah praktis. Langkah-langkah ini bisa langsung diterapkan dalam manajemen bisnis lintas budaya agar komunikasi lebih efektif. Pertama, identifikasi perbedaan budaya dalam tim. Misalnya, apakah tim lebih kolektivis atau individualis? Apakah gaya komunikasi high contact atau low contact? Kedua, buat kesepakatan komunikasi. Misalnya, semua instruksi harus tertulis, rapat harus ada notulen, dan bahasa kerja yang digunakan adalah bahasa Inggris sederhana. Ketiga, gunakan media komunikasi yang tepat. Kombinasikan rapat virtual, email, dan aplikasi manajemen proyek seperti Slack atau Trello untuk memastikan semua informasi terdokumentasi. Keempat, latih empati dan fleksibilitas. Cobalah melihat dari perspektif budaya lain dan sesuaikan gaya komunikasi agar lebih inklusif. Kelima, lakukan evaluasi berkala. Tanyakan apakah komunikasi sudah berjalan efektif dan perbaiki SOP jika ada masalah. Dengan langkah-langkah praktis ini, komunikasi lintas budaya dalam manajemen bisnis bisa berjalan lebih lancar. Hasilnya, tim lebih solid, keputusan lebih jelas, dan hubungan bisnis lebih harmonis. Setelah semua metode dan langkah praktis diterapkan, apa hasilnya? Inilah penyelesaian yang bisa kita capai dalam komunikasi lintas budaya di manajemen bisnis. Dengan komunikasi yang jelas dan adanya empati, kerjasama lintas budaya bisa menjadi kekuatan besar. Negosiasi bisnis lebih lancar, keputusan lebih diterima, dan hubungan kerja lebih harmonis. Contohnya,
Perusahaan Indonesia bekerja sama dengan mitra Jepang. Awalnya komunikasi sering terhambat karena gaya bahasa berbeda. Setelah dibuat SOP komunikasi, semua instruksi tertulis dan rapat selalu ada notulen. Hasilnya, proyek berjalan sesuai target dan hubungan bisnis semakin dekat. Jika kita lihat, komunikasi lintas budaya bukan hanya soal bahasa. Ini tentang bagaimana kita memahami cara berpikir, cara bekerja, dan nilai yang dipegang oleh orang lain. Dengan begitu, bisnis bisa tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan. Jadi, mulai sekarang, mari kita terapkan langkah-langkah praktis ini dalam tim atau organisasi kita. Ingat, komunikasi adalah jembatan antar budaya, dan jembatan itu bisa membawa kita menuju peluang global yang lebih besar. Nah, dari pembahasan kita tadi, kita bisa lihat bahwa komunikasi lintas budaya bukan sekedar keterampilan, tapi fondasi untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Dengan memahami, menghargai, dan beradaptasi, kita tidak hanya menghindari miskomunikasi, tapi juga membuka jalan menuju peluang global. Mari kita jadikan komunikasi sebagai kekuatan utama dalam manajemen bisnis lintas budaya. Sekian pembahasan tentang studi kasus komunikasi lintas budaya kali ini. Semoga pembahasan yang sudah disampaikan tadi bermanfaat. Terima kasih.